Halo Barudak Auto, balik lagi sama gue Yogi Richard. Yang megangin kamera masih sama Heru Handoko. Dan goyang-goyang. Iya, handheld. Di acaranya ini Puro Autocraft Channel. Belum beli GoPro nih, Ki. Entar. udah tutup belum ya? Oke, di episode ini gue mau coba bahas E30. Apa aja sih yang mesti gue perhatiin? Apa aja kira-kira yang sebagai orang awam tuh bisa dicek gitu, yang nggak ngerti banget mesin mobil. Gue coba ngejelasin yang secara bisa dilihat secara visual, bisa ke detect dengan cara diraba atau di apa. Kalau misalnya bisa lebih cepat ke detect ada masalah atau kira-kira jelek, ya bisa lebih cepat juga diperbaiki. Jadi nggak, kedepannya nggak menimbulin masalah yang bikin deg-degan, apalagi nyampe mau tengah jalan ya, amit-amit. Kalau penasaran ya stay tune aja terus, pantengin acara kita, ntar gue kasih tahu lah. Tipis-tipis aja. Tapi ini kan spesial nih, bukannya 30 biasa nih. Wah. Iya sih, memang. Sama nggak sih sama yang lain-lain yang normal 4 pintu? Basicnya. Oh iya, ini 2 pintu ya modelnya. Iya, Dan pintu, matic. ada kaca akuarium juga di atas. Di atas, iya. Wah, tingkat kegantengan lu nambah gitu. Tapi silau lu. Wow. Ini emang yang coupe 2 pintu, cuman untuk mesin, kaki-kaki, dan yang lain-lainnya kurang lebih sama aja sama 4 pintu. Beda pintunya aja lebih dikit. Sama matic gitu. Sedap. Oke, kita lanjut kalau di. gitu, sip. Yuk kita cek. Oke. Oke, Barudak Auto. Kira-kira kalau udah beli E30, apa aja sih kendala atau kurang lebih ya yang mesti dicek-cek gitu? Kita periksa yuk. Mobilnya Aji. Dulu mungkin sering dengar kasus kalau ada E30 yang suka kebakar gitu ya. Meleduk gitu, meleduk. Meleduk. Wah, itu tahun sekitar 5 tahun yang lalu tuh rame. Ya mungkin kurang lebih sekitar segitulah. Kalau ngelihat konstruksi mesin ya, apalagi dari fuel line, nih yang sebelah sini jalur bensinnya, selang bensinnya itu dia dari karet, dan posisinya itu persis di atas motor starter. Jadi kalau misalnya selang bensinnya bocor atau betas terus sampai netes, apalagi kena starter, biasanya beres langsung. Soalnya ya pertama ini emang materialnya dari karet aja, selang bensin memang. Cuman kalau umurnya udah tua, dia gampang banget lintas, kekelupas, terusnya karena getaran mesin jadi sobek atau pecah. Apalagi dengan adanya pompa bensin yang lumayan pressure-nya tinggi, kurang lebih 3 bar gitu ya, ngocornya tuh bisa banyak banget ke starter dan ya sangat-sangat bahaya, apalagi kalau orang yang nggak tahu dan tiba-tiba di starter, karena nggak bakalan ketahuan bocornya kapan gitu. Jadi saran ya, kalau emang misalnya baru ngangkat E30 atau mobil tua apapun juga gitu ya, dicek fuel systemnya. Kalau emang udah terlanjur beli, mendingan ganti aja. Harganya nggak seberapa, tapi resikonya lumayan serem lah gitu. Ya, terutama sih memang buat mobil yang ini ya, karena si jalur bensinnya emang pas banget ya. Pas banget. Di atas yang mau itu. ini mesinnya M10, mau yang M40 juga posisi fuel line-nya, jalur bensinnya kurang lebih sama di sini gitu. Makanya mendingan dilihat, diintip, diraba, diterawang. Murah harganya, paling semeter nyampe 200.000 lah, cuman lebih ke buat keamanan aja sih. Gitu. Yang diganti itu selangnya doang? Selangnya doang, karena sisa sambungan, maksudnya yang ke bodi itu pipa nyampe ke belakang ada selang lagi, di sini selang lagi. Bisa nggak sih diakalin, kan posisinya rada bahaya tuh
dikemanain gitu biar dia nggak di atas gitu. Karena konstruksi mesinnya begini sih Aru ya. Jadi ya emang paling gampang dicek aja selangnya, ganti selangnya. Udah aman kok harusnya untuk beberapa tahun ke depan gitu. Emang nggak bakalan langsung nggak ada timeline-nya gitu, bakalan rusaknya berapa lama. Tapi ya sebaiknya makanya yang kayak gini-gini, apalagi berurusan dengan karet, dicek-cekin aja. Sebentar doang kok. Terus selanjutnya mungkin yang mesti dicek yang paling sering penyakit itu sih airflow sih sebenarnya. Nah, Itu yang sebelah situ tuh. penyakitnya apa emang dia di benda ini? Ini harusnya sih bisa gue buka ya. Nah, kalau misalnya bisa dilihat dari dekat, dia itu pakai karbon dan di sini tuh karbon untuk ngebaca. Di sini ada wipernya namanya. Nah, begitu kalau gas digas ini jalan. Karena udah umur, keseringan kegesek-gesek, si karbon yang ininya habis, airflow-nya bukan kemungkinan, udah pasti ngaco ngebacanya. Entah idle-nya nggak enak, di atasnya enak, cuman biasanya sih karena kita pakai paling idle setengah throttle dari setengah sampai ke tutup habis, keseringan habis. Yang si bagian karbon mananya tadi Ki? sini nih, Karbon tuh. ini karbon yang hitam ini Oh, itu bukan cuma tinta ternyata ya? ada gunanya sih Ru. Gitu. Ngakalinnya sebenarnya gampang. Kalau gua pernah akalin karena misalnya lebarnya segini si karbonnya, yang habis itu paling 2 garis doang. Si wipernya ini gue turunin gitu. Jadi dia ngebacanya si karbon yang tetap yang masih ada. Itu gue udah coba beberapa kali dan hasilnya alhamdulillah sampai sekarang sih aman-aman aja. Jadi nggak perlu ganti airflow dulu gitu. Sampai si karbon itu habis. Airflow buat 30 berapaan sih Ki? Yang ori lumayan ya. Makanya gue nggak tahu lagi sekarang yang ori berapaan, cuman yang Cina-Cina aja udah 1,5. Yang udah gue nggak tahu rebuild apa refurbish apa namanya gitu, cuman udah segituan harganya. Dibandingkan dengan di akalin tadi dengan cara lo, kira-kira Kalau ngerjain sendiri sih 0 rupiah, 0 rupiah. alias gratis. Biasanya sih gue gituin. Itu sangat-sangat menolong untuk beberapa tahun ke depan sampai si karbon yang jalurnya tadi gue pindahin itu habis lagi. Visco juga lumayan sering jadi masalah. Temperaturnya panas, Visco lemes, ini lumayan kenceng nih. Biasanya kalau diginiin yang udah mati banget, muter aja terus. Enteng ini masih berat nih. Visco sama termostat dicek. Gitu. 90-an banget lah ya. 90s banget. 90-an ya emang kayak begitu, teknologinya masih kayak gitu. Cuman Visco juga kalau misalnya nyari online banyak banget yang ngejual. Ada brandnya juga macam-macam. Gue saranin sih pakai yang pengalaman gue pakai Saks, mereknya aman, bagus, awet. Untuk termostat karena kita di tropis, gue biasanya gue turunin termostatnya, derajatnya. Misalnya gini, normalnya itu 90 derajat, gue turunin. Kalau ada yang 82 atau 85 itu akan lebih bagus gitu, karena dia akan lebih duluan ngebuka dan sirkulasinya akan lebih duluan ketimbang mesti nunggu sampai 90 derajat banget. Terlalu panas jatuhnya untuk di cuaca Jakarta. 90 baru kebuka, tapi panasnya masih terus Iya, karena nggak nguber. Dari 90 ke 100 bakalan cepet banget soalnya. Gitu. Terus apa lagi ya? Yang vital-vital sih gue rasa itu sih untuk E30. Cooling system, fuel system, ya si airflow ini termasuk fuel system. Untuk bagian mesinnya sih lumayan tangguh kok. E30 enak lagi. Irit banget nih mobil. Nah ini berarti yang udah ngangkat atau baru-baru ngangkat. Pikiran ngangkat. Yang perlu diperhatiin cuman itu aja sih, sisanya duitnya bisa buat jajan aksesoris, hunting-hunting. Test drive dulu. Kita nggak mau bahas kopling atau apa yang lebih detail, tapi yang bisa ini secara visual dan bisa dites langsung aja Ru, gitu maksudnya. Bisa ke-detect secara visual, ya itu aja, item-item itu dulu deh. Gitu. Jadi kalau emang mau lebih detail, kita akan bikin lagi yang lebih mendalam lagi, kira-kira apaan sih yang mesti dicek gitu. Kenapa sih
mesin M40 tuh suka kayak mesin jahit katanya ya. Ada bunyi itu entar karena misalnya mesti ngebongkar mesin dulu tuh. Itu kayaknya di E36 juga begitu tuh, suka tek-tek begitu. Ya mayoritas gitu sih memang. Oh. Terus kalau buat custom Ki, modif, swap engine, ganti matic, bla bla bla. Kalau untuk E30 sendiri, maticnya memang bawaannya susah banget nyarinya di sini. Biasanya sih pakai maticnya E34. Yaitu sama-sama pakai ZF4HP. Cuman permasalahannya kalau mesinnya M10 kayak gini, dia derajat kemiringan mesinnya sama si gearbox itu bisa langsung plug and play. Tapi kalau mesinnya M40, gearboxnya yang ngambil dari E34, mesti diputar sedikit si bell housingnya. Potong, puter, baru dilas lagi. Bisa, cuman ada effort sedikit. Gitu. Belum masuk kategori impossible ya? Enggak lah, gua udah pernah nyobain soalnya kayak gitu. Udah berhasil aja. Gosip-gosipnya katanya yang emang asli matic kehitung jari ya gitu? Iya, hitung jari. Di bawah 10 lah, di bawah 5 malah. Itu dulu sementara. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di pembahasan mobil-mobil zaman dulu. Boleh retro. Zaman sekarang juga ayo. Ayo, nggak apa-apa. Kalau ada mobilnya aja, oke? Siap. Jangan lupa komen. Mungkin ada input butuh bahasan buat mobil apa gitu. Biar suara kan komunikasinya. Siap. Siapa tahu kita bisa bantu. Siap. Oke deh kalau begitu. Bye guys. Bye.